Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan bahas tentang senyawa turunan benzena. Untuk bagian pertama kita pelajari tentang struktur, sifat dan kegunaan dari senyawa turunan benzena. Oke, kita mulai. Kita sudah belajar bersama tentang senyawa karbon. Penggulungan utama senyawa karbon adalah menjadi dua, yaitu senyawa alifatis, yaitu rantai terbuka, dan senyawa siklis, yaitu rantai tertutup. Nah, untuk benzena ini adalah termasuk senyawa siklis karena rantai atom C-nya tertutup membentuk cincin. Nah, benzena itu memiliki rumus molekul C6H6 dan membentuk cincin segi 6 dengan ikatan rangkap yang berselang satu. Jadi rangkap, tunggal, dan seterusnya. Atom C mempunyai 4 ikatan kovalen atau 4 tangan, di mana 2 tangan untuk berikatan rangkap dengan atom C di bawahnya, 1 tangan berikatan tunggal dengan C berikutnya, dan 1 tangan untuk mengikat atom H. Namun dalam penulisannya, tangan atom H ini boleh tidak dituliskan, sehingga langsung CH, tidak pakai strip. Nah, berdasarkan perkembangan selanjutnya diusulkan oleh Friedrich August Kekulé 1865, maka benzena itu boleh dituliskan dengan lingkaran segi 6, cincin segi 6, di dalamnya ada sebuah lingkaran. Kenapa demikian? Karena ternyata ikatan rangkap pada benzena itu adalah tidak diam tetapi selalu berputar secara terus menerus, berpindah-pindah tempat terus berputar. Nah, inilah yang disebut dengan resonansi. Jadi ikatan rangkap dua itu selalu berputar mengalami resonansi, sehingga menurut Kekulé bahwa benzena boleh dituliskan dengan cincin segi 6, di dalamnya diberikan lingkaran. Oke. Kemudian sudut antara C dengan H ini masing-masing adalah 120 derajat. Sehingga ada 3 sudut, kalau dijumlahkan 360 derajat. Merupakan hidrokarbon aromatis karena memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau selang-seling. Posisi ikatan rangkap dapat berpindah atau mengalami resonansi, sehingga benzena lebih mudah disubstitusi daripada dioksidasi. Jadi lebih mudah menggantikan atom H daripada memutuskan ikatan rangkap. Oke, lanjut ya. Sifat dan kegunaan benzena. Sifat fisika berwujud cair pada suhu kamar dengan titik leleh 5,5 dan titik didih 80,1 derajat Celcius. Tidak berwarna, mudah menguap dan berbau khas. Yang ketiga bersifat non-polar, sehingga mudah larut dalam pelarut non-polar seperti CCl4, dietil ether, heksana, serta tidak larut di dalam air. Sedangkan sifat kimianya, uap benzena bersifat toksik atau beracun dan sedikit karsinogenik. Karsinogen artinya dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua, dapat dibakar secara sempurna menghasilkan CO2 dan H2O, tetapi tidak dapat dioksidasi. Artinya apa? Bahwa dibakar sempurna itu artinya benzena bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan dioksidasi artinya benzena direaksikan dengan oksidator, misalnya KMnO4. Yang terakhir, lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Hal ini karena memang
cincin benzena bersifat stabil akibat adanya resonansi atau perputaran ikatan rangkap. Kegunaan benzena sebagai pelarut: bahan dasar membuat stirena dari nilon 6,6, kemudian sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan, sebagai bahan dasar membuat bahan peledak atau TNT, trinitrotoluen. Pembuatan benzena, ada 4 cara pembuatan benzena. Yang pertama, destilasi ter batubara, pemanasan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida, pemanasan etuna dalam pipa pijar dengan katalis nikel, dan yang terakhir hidrolisis asam benzena sulfonat dengan katalis HCl melalui pemanasan. Reaksinya sudah cukup jelas, tidak harus dihafalkan tetapi cukup difahami. Oke, berikutnya. Struktur dan nama senyawa turunan benzena monosubstitusi. Substitusi itu penggantian. Kalau monosubstitusi berarti diganti hanya sekali saja, hanya satu H yang diganti. Oke. Jika benzena kehilangan satu atom H, berarti C6H5 namanya fenil. Kalau benzena masih mengikat atom C, atom karbon, hanya digantikan oleh atom karbon, namanya bensil. Berikutnya, struktur dan nama senyawa turunan benzena masih monosubstitusi. Oke, tadi sudah saya terangkan kalau benzena satu atom hanya disubstitusi namanya fenil. Kemudian kalau atom H digantikan oleh karbon maka namanya bensil. Contoh, satu atom H digantikan oleh CH3 atau metil, maka namanya metil benzena. Nama umumnya adalah toluena. Jika digantikan NH2 maka namanya anilin atau anilina. Jika atom H digantikan NO, nitrobenzen. Jika atom H digantikan OH, OH itu berarti alkohol, disebut fenol. Sedangkan jika atom H digantikan oleh OR, OR itu berarti adalah dari ether, R-nya di sini misalnya CH3 berarti metil, maka namanya metoksibenzena atau fenil metil ether. Anisol nama umumnya. Oke. Jika atom H digantikan dengan COR, COR itu berarti keton, dalam hal ini berarti metil, maka disebut asetil benzena atau fenil metil keton, asetofenon. Apabila atom H disubstitusi oleh disubstitusi oleh CH, ikatan rangkap CH2, maka namanya vinil benzena atau stirena. Oke, lanjut. Ini cukup difahami. Berikutnya, jika atom H digantikan oleh C2H5, C25 itu berarti etil, maka namanya etil benzena. Jika atom H disubstitusi oleh Cl, maka namanya klorobenzena. Demikian pula kalau digantikan oleh Cl itu oleh F, maka namanya fluorobenzena. Jika atom H digantikan oleh COH, aldehid, atau kita tuliskan CHO, mana namanya benzaldehid. Kalau COOH berarti asam benzoat karboksilat. Kemudian jika digantikan oleh SO3H disebut benzena sulfonat. Oke, demikianlah untuk pembahasan kali ini. Semoga semuanya paham dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.